Oh, mulai. Bilang gini, oke gitu. Suara mamanya masuk tuh. Baik, kita siap-siap memulaikan ibadah kita. Saya mau tanya yang nyampaikan renungan siapa hari ini yang ganti Bu Resmini? Ibu Erna yang ganti Ibu Resmini siapa hari ini, sore ini? Mereka belum menemukan suaranya. Kok suaranya nggak kedengaran? Pak Simpson ada. Pak Simpson yang Pak Gembala yang bawa renungan. Halo, Dek. Yang ganti Bu Resmini sore ini Pak Pendeta Simpson ya? Simpson ya? Iya. Oh, baik. Terima kasih. Baik, kalau seperti itu, Ibu-ibu selamat sore. Salam. Shalom. Kita akan memulaikan ibadah kita. Bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung. Klik Zoom-nya dan bergabung. Sudah ada beberapa orang yang bergabung. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus yang selalu menolong kita, memelihara kita. Sampai hari ini dan sampai sore hari ini kita masih boleh memuji dan memuliakan namanya. Kita akan memulaikan ibadah kita dengan pujian yang mengatakan hati yang gembira. Silakan di-set hati yang gembira. Kita memulaikan ibadah kita dengan hati yang gembira. Kita akan mengangkat pujian ini bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Hapus pengamat yang patah, keringkan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Hati senang, keringkan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan satu lagu lagi. Kita mempersiapkan hati kita lebih dalam, memuji dan memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Kita akan menaikkan pujian kita yang kedua, Roh Kudus.
bilang Yus. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lanjut satu kali lagi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Baik, kita masuk dalam doa pembukaan. Saya minta kesediaan Ibu Erna berdoa buat kita untuk membuka ibadah kita pada sore hari ini. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami karena surga, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui ibadah Zoom ini ya Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, berkati kami yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kasih kemurahan dari Tuhan, Tuhan terus berikan kepada kami. Berkati Tuhan Pak Azril yang menjadi moderatornya, dan berkati Bapak Gembala kami, Pendeta Simpson yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati Ibu Veron yang membawa acara. Biarlah Tuhan terus memberkati kami.
segala alat-alat yang kami pakai, sarananya Tuhan, Tuhan tolong, biarlah semuanya lancar dalam acara ibadah ini, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan. Kita ada pembacaan Alkitab pada hari ini. Pembacaan Alkitab saya Macet suaranya nih. Bu Peron, suaranya macet. Halo? Coba ini minta tolong Pak Azril untuk ditekan mood-nya tuh, diatur. Halo? Oke. Bu Peron, bisa suaranya Bu Peron? Suara pada tidak kedengaran nih. Suara kita kedengaran, Pak. Bu Peron aja nih yang enggak kedengaran. Siapa? Hanya suara Bu Peron, Pak, yang enggak kedengaran. Kita punya bisa dengar nih. Oh, ya. Halo Kak Veron, di mana deh nih? Mungkin di-unmute-nya kali ya. Di-unmute kali, Bu. Kan, Bu Peronnya tuh kehilangan jaringan. Dia lagi live. Lagi connecting, dia connecting. Oke, Oh iya, iya. iya putus jaringan Bu. Ya maaf. Ayo kita mulai membaca firman Tuhan pada sore hari ini yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Ya, silakan dibuka dulu Alkitabnya. Ya, sebaiknya kita baca bersama-sama ibu-ibu supaya melatih lidah kita, melatih otak kita supaya kita kurang bertemu, kurang berbicara. Sekarang masanya kita membaca sebanyak-banyaknya. 1, 2, 3, mulai. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Ayat 5. Karena itu bersama-sama ya Bu ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu ketika hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya.
dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal Dalam hal ini, ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, atau budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu, orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih Tuhan. Apa yang Pak Singkawang nak? Mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terima kasih Ibu-ibu untuk pembacaan Alkitabnya, sehingga ini menguatkan kita dalam keadaan sekarang. Apapun yang kita lakukan, kiranya kita mengandalkan Tuhan dan membawa semuanya itu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan lanjutkan. Di sini ada kesaksian bagi ibu-ibu yang ingin menyampaikan kesaksian cinta kasih Tuhan selama 1 minggu atau hari demi hari di dalam kehidupannya. Bagi ibu-ibu yang ingin menyampaikannya, berbagi pengalaman melalui kesaksian ini, saya persilakan waktunya, ibu-ibu, kalau ada. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan doa syafaat. Doa syafaat ini saya serahkan kepada Ibu Ketua, Bu Rusmini, Bu Ruslin, lupa saya, maaf. Bu Ruslin nanti yang menyampaikan doa syafaat. Dan setelah kita naikkan doa syafaat nanti ada kiranya ibu-ibu yang ada pokok doanya yang ingin didoakan, nanti silakan disampaikan. Kita doakannya bersama-sama. Namun kita doa syafaat dulu oleh Ibu Ruslin yang memanjatkan nanti. Sebelum kita menaikkan pokok doa kita ini, doa syafaat ini, kita memuji Tuhan dengan nyanyi pujian yang mengatakan, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap
aku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku menerima. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Oke. Silakan Ibu Roslin berdoa. Sepaat. Ya, terima kasih Bu Veronica. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, Allah yang bertata di kerajaan yang begitu mulia. Pada sore ini kami bersyukur kembali padamu ya Tuhan. Di mana pada sore ini adalah minggu ketiga, kami bisa beribadah jom bersama-sama. Pada awalnya kami hanya 9 orang, puji Tuhan kalau hari ini sudah bisa meningkat menjadi 12 orang. Kami percaya untuk selanjutnya Tuhan akan menggerakkan hati ibu-ibu untuk bisa ikut ibadah dalam jom ini ya Bapak. Tuhan berkati biarlah kiranya kami ibu-ibu juga bisa menggunakan IT sehingga kami bisa beribadah melalui jom ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada sore ini Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Simpson juga bisa hadir bersama-sama kami, nantinya akan memberikan berkat firman Tuhan kepada kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai, memberkati Pak Gembala dan keluarga, juga para pendeta yang lainnya ya Bapak. Ada Pendeta Jimin, ada Pendeta Ramses, Pendeta Sibarani. Pada hari ini ya Bapak, Ibu Pendeta Jimin tidak bersama-sama kami karena kebetulan cucunya yang dijagoi Babang yang belum cukup waktunya untuk hadir di dunia ini, sudah Engkau panggil di pangkuanmu, kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga mereka ya Bapa, terutama kepada orang tuanya, biarlah mereka juga selalu Engkau berikan kekuatan dan ketabahan daripadamu ya Bapa. Tuhan, kami sangat berterima kasih sekali untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga pada sore ini kami bisa bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu di masa pandemi yang sangat menakutkan ini ya Bapa.
Kalau kami selalu mendengar berita di TV, ikut perkembangan zaman, memang virus ini begitu sangat mengkhawatirkan, tetapi kami adalah orang yang percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu melindungi kami, melindungi anak-anak-mu, melindungi bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarlah segera virus ini segera punah ya Bapa. Nyala dari bumi supaya manusia hidup normal kembali ya Bapa. Tuhan, kami selalu mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Tanpa-Mu kami tidak mampu melawan virus ini. Apapun kemampuan dokter, kalau tidak berkat daripada-Mu, mungkin virus ini tidak akan berhasil dipunahkan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan mengasihi kami. Begitu banyak kami yang masih percaya. Kami sangat percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau akan menolong kami. Engkau jauhkan kami dari segala hal yang tidak baik karena virus ini. Berkati ekonomi kami ya Tuhan. Begitu banyak masyarakat, warga yang terdampak virus ini ekonominya ya Bapak. Banyak yang tidak bisa bekerja, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu memimpin umat-Mu, Engkau akan selalu memberkati setiap keluarga, Engkau akan mencukupi kebutuhan kami, kebutuhan makanan kami ya Bapak. Makanan rohani maupun makanan yang kami harus makan sehari-hari, kami percaya Tuhan yang akan memberkati ya Bapa. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Tuhan kiranya turut campur supaya pekerjaan kami juga menjadi berkat. Engkau sertai setiap langkah kehidupan kami, menjauhkan kami dari segala perbuatan yang salah. Biarlah kiranya Tuhan selalu memimpin kami ke jalan yang benar. Bapa di surga, Engkau memimpin setiap keluarga, terutama keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, terutama juga yang ikut ibadah di dalam KW sore ini, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami semua, memberkati usaha kami, memberkati anak dan orang tua kami maupun saudara-saudara kami yang lain ya Bapak, berkat kesehatan dan juga berkat kesehatan materi yang Engkau berikan ya Bapak. Bapak di surga, tidak lupa juga kami selalu berdoa untuk anak-anak kami yang dalam menempuh pendidikan dimanapun mereka berada, baik yang dekat dengan orang tua maupun yang jauh ya Bapak. Yang sekarang pendidikan masih melalui daring ya Bapak. Ada edaran Bupati terbaru lagi, kami masih harus melaksanakan proses belajar mengajar melalui daring. Kiranya Tuhan juga Engkau memberkati semua yang terlibat di dalam proses belajar mengajar di setiap sekolah, baik dari jenjang TK maupun sampai di perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kebijaksanaan, kemampuan bagaimana supaya proses belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung dengan baik, anak-anak tetap bisa belajar, mereka juga bisa cerdas ya Bapak, karena banyak yang beranggapan dengan pandemi seperti ini proses belajar mengajar tidak efektif sehingga anak-anak itu dikatakan tidak belajar dengan baik. Tapi kami percaya apabila kami bersandar padamu Tuhan, Engkau akan selalu memberikan kemampuan walaupun banyak kendala yang kami hadapi di lapangan. Engkau berkati anak-anak ini dalam menempuh pendidikan, biarlah mereka tetap semangat, tidak terusik oleh berbagai godaan dunia. Begitu banyak yang menggoda mereka di saat ini ya Bapak, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai anak-anak-Mu, Engkau akan selalu memberkati mereka, sehingga mereka tetap giat dalam belajar ya Bapak. Engkau memberkati juga orang tua mereka, supaya orang tua juga tetap semangat menyekolahkan anak-anaknya. Apalagi yang sudah sampai di perguruan tinggi ya Bapak, mungkin sekarang orang tua banyak yang kesulitan di dalam biaya, tetapi kami tahu Tuhan Engkau akan turut campur dalam untuk anak-anak-Mu menempuh pendidikan. Tuhan akan mencukupi biaya mereka ya Bapak. Kami percaya Engkau akan selalu ada untuk itu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk khususnya kaum wanita PB Anugerah. Tuhan kiranya semakin hari Engkau semakin menyatukan kami di dalam kasih-Mu, jauhkan kami dari segala perpecahan. Biarlah kami bersatu hati untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Jauhkan kami dari segala sifat yang tidak baik, yang selalu ingin menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi Engkau beri kami persatuan, kami bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pengurus wanita PB Nasional yang berada di pusat, Ibu Wiwit dan rekan-rekan yang lain, ada Ibu Freti, Najarudin,
juga Ibu Dina Edison dan ibu-ibu yang lainnya Bapak. Tuhan juga memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan juga mereka sukacita untuk selalu bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Seharusnya kami pada bulan Mei yang lalu kami ada pertemuan Komunita PIB, retret Komunita PIB Nasional di Jakarta, tetapi karena pandemi ini akhirnya sekarang juga salah satu yang kami lakukan supaya kami ada persekutuan, kami juga ada pertemuan melalui Zoom untuk skala nasional ya Bapak. Tuhan juga kiranya memberkati, biarlah juga semakin hari semakin banyak ibu-ibu yang bisa ikut dan juga ibadah kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapak. Bapak di surga, secara khusus juga kami berdoa untuk para pendeta di Gereja PIB Anugerah, ada Pak Pendeta Simpson selaku Gembala, Pak Pendeta Jimin, Pak Pendeta Ramses, Pendeta Sibarani, Tuhan berkati mereka terutama dengan berkat kesehatan di masa pandemi ini, biarlah mereka juga dengan penuh sukacita selalu memberikan pelayanan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Apapun kebijakan yang diambil di gereja semuanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau yang selalu ditinggikan Bapa di surga. Terima kasih Bapak, banyak lagi pokok doa yang ingin kami naikkan, tetapi Tuhan tahu kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami berdoa hanya dalam satu nama yang menjadi juru selamat kami, yaitu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Veronica. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Roslin. Ya, saya memberi kesempatan kepada ibu-ibu yang lain, kalau ada yang ingin didoakan, silakan. Kalau ada yang ingin didoakan, ibu-ibu disampaikan, kita berdoa bersama-sama nantinya. Sehat semua ya. Kopi loh. Ya, Me. Baik, nggak ada ya ibu-ibu yang doa dari ibu-ibu ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan pada sore hari ini yang melayani oleh Bapak Pendeta Simpson yang melayani kita. Sebelum kita Ibu Peron, Tuhan, mari. ya Bu Peron, Ya, Ibu. tolong doakan. Ini doa untuk orang tua kami. Untuk orang tua kami, untuk mama saya. Bisa didengar Bu Peron? Bisa Ibu. Silakan Ibu. Oh ya. Ya, tolong Dia doakan. lagi hilang sinyal. Ya, tolong doakan mama saya yang masih bersama-sama dengan kami. Ya, yang masih bersama-sama dengan kami, orang tua kami yang masih dalam perawatan pemulihan supaya boleh pulih kembali ya Bu ya, untuk mama saya. Hanya itu aja Bu. Ya. Ada lagi dari ibu-ibu lain supaya kita satu kali berdoa bersama-sama. Ada Saya doa Bu Peron. Ibu sampaikan. Saya Bu Peron. Iya Ibu. Ya, tadi saya lupa, saya mohon dukungan doa untuk anak saya nomor 2. Sekarang lagi skripsi, sudah sampai di pengolahan data tadi malam, sampai jam 1 dia baru tidur, karena deadline-nya tanggal 15 Agustus ini paling terlambat daftar sidang, jadi mohon supaya lancar, tidak ada kendala di dalam skripsinya, supaya juga segera bisa menyelesaikan S1-nya. Itu aja Bu, terima kasih. Baik Ibu, baik Ibu. Ya, ada lagi Ibu dari ibu-ibu lain? Anak Dari saya, ibu-ibu lain ada? ya, anak saya namanya Rio, Ibu ya. Halo, Bu Veron dengar. Halo Ibu. Iya, silakan Ibu. Itu mohon dukungan doa untuk anak kami juga dan adik kami Salmon yang ada di Jogja sekarang. Mereka nggak bisa pulang karena kuliah masih daring.
mereka terkendala dengan vaksin mereka belum udah berusaha untuk mencari vaksin, belum dapat bagian. Biar Tuhan buka jalan supaya mereka dapat vaksin. Cara khusus untuk Salmon ini masih di Jogja, belum bisa kembali ke Salatiga ataupun ke Bengkayang. Ya, itu dia karena tuh- ada syaratnya untuk naik pesawat ya, Bu ya. Iya, betul sekali itu. Vaksin dulu, vaksin pertama, minimal vaksin pertama supaya mereka bisa pulang. Harapannya jika anak-anak masih kuliah daring, harapan kita bisa bersama-sama dengan kita aja. Karena di luar sana, di luar Pulau Jawa tuh agak lebih mengkhawatirkan beritanya gitu, Bu. Jadi mohon didoakan supaya ada 2 Salmon, anak dari almarhum, terus Miguel, mereka ada di Jogja, biar bisa dapat vaksinnya, Bu ya. Baik. Ya, di sini ada beberapa pokok doa yang disampaikan oleh ibu-ibu. Mari ibu-ibu kita dukung di dalam doa bersama-sama. Yang pertama, kita mendukung dalam doa orang tua dari Ibu Uyung, mamanya yang pada saat ini masih bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Ibu Uyung karena Ibu sudah merawat orang tuanya dengan baik. Dan pada saat ini menurutnya masa pemulihan. Nanti kita berdoa bersama-sama, kita sampaikan. Dari Ibu Roslin, berdoa buat anaknya dalam skripsi S1. Kiranya Tuhan menolong dan beserta anak Ibu Roslin untuk mengerjakan skripsinya. Dan dari Mama Miguel, berdoa buat Miguel yang pada saat ini di dalam pembelajarannya, memang semua anak kita pada saat ini semua memakai daring. Sebaiknya kita berdoa buat anak-anak kita semua juga, termasuk anak yang nama Miguel dari anak Ibu Soni, berdoa bersama-sama. Dan kita berdoa buat Salmon tadi ya, Bu ya. Ya, anak dari Bapak Pani, kita berdoa buat Salmon yang kehilangan ibunya juga, kiranya dia merasa jiwanya ditenangkan, merasa mendapat kebahagiaan melalui firman Tuhan dan kepercayaan yang didalaminya selama saat ini. Bagaimana juga dia belum mendapat vaksin, karena vaksin ini sekarang sebagai syarat untuk menaik pesawat. Kalau tidak divaksin, tidak menampakkan sertifikat vaksin, sementara ini belum bisa naik pesawat. Ya, untuk saat ini sajalah kita maunya, jangan sampai berterusan, begitu. Ya, itu doa yang akan kita naikkan. Kita akan berdoa bersama-sama. Nanti Pendeta Simpson yang menutupi kita dalam doa ini. Baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Allah Bapa di surga, kami datang di hadapan ya Bapa. Ada beberapa doa yang kami naikkan lagi pada sore ini ya Bapa. Yang pertama, kami berdoa untuk orang keluarga Bu Uyung, di mana orang tua yang mereka kasihi, yang mereka cintai ada bersama dengan mereka. Nenek kami bersyukur hari ini Tuhan yang karena imannya begitu besar sehat kepadamu ya Bapa. dalam keadaan Kesabaran kepada Bu Ida dan Pak Uyung dalam merawat, Tuhan, biarlah tolong merawat orang tuanya dengan berkati anak kasih cucu sayang anaknya, Bapa. biarlah selalu diberkati, Kiranya mereka juga biarlah selalu dalam dengan sukacita dan penuh sukacita merawat, memberikan kasih juga sayang kepada Mama Miguel, semuanya. untuk Miguel yang ada di Juga Jogja, tidak merasa Tuhan tutup iya, bungkus Bapa. mereka dengan kuasa Bapa di darah surga, Roh berdoa Kudus-Mu, terima sama jauhkan hamba. mereka dari Tuhan, segala berilah bahaya, kebahagiaan di hari jauhkan mereka dari tuanya. segala Beri virus sukacita, corona ini beri yang kesehatan mengganggu dengan ada penyakit dan mereka. Hamba berdoa kalau atas menjadi penyembuhan bebas kesembuhan terutama sakit pinggang, Tuhan, lutut, dan Tuhan kami, anak-anak dan ya Bapa, hatinya, kami anak-anaknya tenangkanlah begitu jiwanya, mengasihimu ya Bapa. roh Tuhan, beri roh sukacita selalu kebahagiaan kepada membimbing mama Salmon, hamba.
yang selalu menolong Kiranya kami, selalu selalu memberikan Bapa. ya. Tuhan Yesus kami Di surga hamba juga teringat anak hamba yang Rio berada di yang sedang hari mengolah data untuk skripsinya. Tuhan Engkau berkati Tuhan yang padanya Tuhan lagi beri kesehatan juga biaya yang kami perlukan Tuhan. Engkau siapkan biar anak hamba bisa selesai pada tahun ini dalam Bapa. nama Kami semua percaya tugas, semua tugasnya, selalu ada pelajaran bagi anak-anak fungsinya dengan baik. dia juga selalu semakin beriman kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan mengasihinya. dalam Di nama surga doa juga untuk Miguel dan Salmon, juga Rio juga ya Bapak yang belum dapat vaksin. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka juga bisa dapat vaksin sehingga mereka juga kalau akan pulang ke Bengkayang tidak ada kendala karena sudah memiliki kartu vaksinnya Bapak. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka juga punya ada kesempatan untuk bisa vaksin. Bukan dari hal yang tidak baik cukup bungkus dengan kuasa darah Bapak beri mereka ya Bapak. Anak juga anak-anak yang lainnya yang jauh dari orang tua, Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan. Tutup bungkusan kuasa imun yang kuat ya Bapak. Kami percaya Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami untuk anak-anak kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur hanya nama Tuhan Yesus. Amin. Begitu juga kami berdoa untuk anak Bu Sony, Tuhan berkati kami. Biarlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini Bapa. Kami menyerahkan beberapa pokok doa yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkannya. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang belum ikut terlibat di dalam Zoom ini. Kami mohon supaya pada satu waktu Tuhan akan membuka jalan bagi mereka sehingga Zoom ini semakin ramai pesertanya dan kami akan terus memakai media ini untuk memuliakan dan menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gembala. Kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, berfirmanlah Tuhan. Rindu sabdamu, ku rindu firman Tuhan Yesus, Oleh kuasa berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu Menikmati sabdamu. Silakan Pendeta Simpson. Baik, salam. Salam. Ya, puji Tuhan kita bisa bertemu walaupun dalam situasi COVID-19 ini, tetapi dampaknya ada juga hal-hal yang positif di dalamnya sehingga ibu-ibu mendapat kreativitas untuk ibadah secara Zoom dan menggunakan media ini. Dari beberapa, memang kami sudah beberapa kali pakai seperti ini, dan sekarang di kalangan ibu-ibu. Saya
sebagai gembala sidang, saya menyambut baiklah dengan upaya ini. Saya ucapkan salut kepada ibu-ibu yang memprakarsa ini. Teman, saya mengharapkan supaya kita merekrut sebanyak mungkin ibu-ibu bisa mengikutinya. Selain daripada kita di PB, kita boleh juga merekrut teman-teman kita mungkin yang lain yang bisa hadir bersama kita, supaya mereka juga mendapat berkat daripada persekutuan kita. Dan berikutnya ialah bahwa kita turut berbelasungkawa dengan keluarga Bapak Pendeta Jimin. Saya tadinya berpikir bahwa disebut istri anaknya keguguran. Saya sangka kegugurannya itu ya masih dalam keadaan ya bayi itu baru terbentuk dan bagaimana, tetapi setelah diposting rupanya memang sudah betul-betul menjadi manusia yang utuh. Jadi saya pun jadi turut merasa bahwa loh, kok selama tadi pagi saya akan nanggapnya dingin-dingin. Hari ini saya merasa betul, sore ini saya merasa betul-betul kita mengucapkan turut berbelasungkawa bersama dengan keluarga Pak Pendeta Jimin. Entah saudara Bapak Ibu-Ibu tadi ada ikut mendengar khotbah atau tidak tentang kitab Hagai. Hari ini, saat ini saya pun akan tetap menyampaikan pemberitaan Tuhan mengenai kitab Hagai yang tadi dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta Sibarani, dan mungkin juga Pendeta Ramses akan berkhotbah tentang hal itu tadi. Tetapi ini juga saya akan berkhotbah atau menyampaikan renungan yang menurut versi dan penggalian saya di dalam kitab Hagai yang hanya ada 2 pasal ini. 2 pasal ini cukup pendek dan kalau tidak diatur sedemikian rupa jarang juga dikhotbahkan. Padahal kitab-kitab ini semuanya adalah kitab-kitab yang bagus sebenarnya. Kitab ini menggambarkan Israel atau Yehuda itu sebagai gambaran dari sifat-sifat kita saat ini atau pada umumnya. Di sini persoalan yang paling berat yang dihadapi di sini ialah bahwa setelah 6 tahun bangsa Israel atau Yehuda ini sudah keluar dari perhambaan atau pembuangan di Babel, sudah 6 tahun setengah mereka pulang. Tetapi mereka masih tidak mempedulikan bait Allah yang sedang rusak itu. Ini persoalannya. Sehingga mereka selalu berkata, belum waktunya. Kita 6 tahun ini masih menata kehidupan kita. Kita bisa mencari waktu yang cocok untuk kita menata kehidupan kita. Dan selalu mengatakan, belum waktunya, belum waktunya, belum waktunya. Nah inilah yang dikeluhkan dalam tanda petik oleh Tuhan. Sedangkan mereka sendiri sudah tinggal di rumah yang bagus, mereka sendiri sudah tinggal pada usaha-usaha yang sudah ada, tetapi terhadap Tuhan mereka selalu mengatakan belum waktunya, tertunda-tunda. Inilah makanya Tuhan berfirman kepada Zerubabel. Zerubabel ini pemimpin yang memimpin mereka keluar dari Ur Kasdim. Mereka keluar di bawah pimpinan Zerubabel ini yang disebut dengan Zerubabel yang juga disebut nama bapaknya yang disebut dengan bin Syaltiel dan Bupati Yehuda. Ya, dia sudah disebut dengan Bupati Yehuda. Artinya dia pemimpin. Dan kepada imam, ada imam di situ yang disebut juga namanya dengan Yosua bin Jojadah, imam besar. Bunyinya kita melihat di dalam ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali bait Tuhan. Nah, ini persoalan mereka. Sekarang belum waktunya. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu, tentu tahu bahwa ini perkataan yang bukan saja dikatakan begitu, tetapi mereka sebenarnya menganggap remeh, menganggap enteng pekerjaan Tuhan, menganggap rendah, menganggap kurang penting, sehingga
dari sikap itulah Tuhan berbicara kepada Zerubabel untuk disampaikan kepada mereka. Zerubabel menyampaikan kepada mereka setelah mereka mengeluh. Di situ katakan Tuhan bukan memberikan waktu yang baik kepada mereka. Tadi yang mereka berkata belum waktunya, tetapi apakah Tuhan akan memberi waktu? Tidak. Di sini bahwa Tuhan justru memberi kepada mereka menabur banyak. Coba perhatikan ayat di bawahnya itu. Menabur banyak, tetapi hasilnya dibawa pulang sedikit. Bahkan mereka makan hasil jerih lelah mereka dan tidak menjadi kenyang. Kemudian mereka minum tidak menjadi puas. Mereka berpakaian tetapi tidak merasa bahwa tubuh mereka panas. Dan mereka bekerja walaupun pekerjaan mereka sendiri, usaha mereka sendiri, mereka seolah-olah merasakan bahwa mereka hanya adalah orang upahan di dalam pekerjaan itu. Kemudian hasil pekerjaan mereka ditaruh di dalam karung yang bolong, yang tidak ada patatnya itu. Jadi inilah ibu-ibu persoalan yang diberikan kepada suku Yehuda. Mereka selalu menunggu waktu yang baik. Tuhan justru memberikan waktu yang seperti ini. Dan bagaimana memutus mata rantainya itu? Sehingga Tuhan berbicara kepada Zerubabel. Dikatakan, perhatikanlah sekarang tentang keadaanmu. Kamu berharap banyak, tetapi memberi sedikit. Mengharap hasil banyak dari pekerjaan mereka. Tetapi hasilnya sedikit yang mereka dapat. Hasil yang dibawa pulang, Tuhan hembuskan. Waduh, begitu gampang disebut begitu. Tuhan hembuskan. Sehingga tidak ada faedahnya. Dan langsung habis juga. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah akibat dari mereka menunggu-nunggu. Akibat dari mereka menanti-nanti waktu yang baik itu. Dan sifat ini juga menggambarkan barangkali sebagian atau kita sendiri mengalami sifat seperti ini. Sering kita menunda-nunda atau hamba-hamba Tuhan menunda waktu-waktu untuk pelayanan, menunda waktu untuk berdoa, menunda waktu untuk melayani, ada waktu untuk memberitakan Injil. Kita tunggu waktu, nantilah tidak disampaikannya Injil kepada orang lain. Dan waktu keadaan seperti itu, Tuhan tidak senang dan Tuhan tidak mau. Tetapi terus waktu yang tidak baik diberikan. Sehingga ketika dia disampaikan kepada kaum Yehuda, mereka baru bertobat. Di dalam ayat 12 dikatakan, setelah mereka bertobat, dalam pasal 1 ayat 12 kitab Hagai itu, mereka bertobat dan mereka mentaati pesan Tuhan melalui Hagai. Mentaati. Yang tadinya mereka menunda-nunda, sekarang mereka tidak tunda-tunda lagi. Mereka mentaati perkataan Nabi Hagai. Mereka mulai menyembah Tuhan. Nah, ini yang sifat yang sangat baik sekali dari kitab orang Yehuda itu. Kemudian ayat 13, perhatikan. Tuhan berkata, aku menyertai kamu dan akan memberkati kamu. Ini kata-kata yang memang ditunggu-tunggu dari kita, dari Tuhan. Sehingga dikatakan, Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Oh, betapa indah kalau kita punya kata-kata Tuhan seperti itu. Menyertai kamu. Kemudian ayat 14. Tuhan memberikan mereka keinginan dan semangat untuk membangun rumah Tuhan kembali. Rupanya, kalau ada keinginan, itu tidak alang-alang, bukan tanggung-tanggung, itu datangnya dari Tuhan. Tuhan membangun hati mereka, Tuhan memberikan kepada mereka hati yang terus setia kepada Tuhan. Coba kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari. Umat yang setia kepada Tuhan terus setia dalam segala hal. Umat yang melakukan pekerjaan Tuhan terus melakukan pekerjaan Tuhan. Dia melakukan pekerjaannya juga merasakan bahwa dia melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi sesungguhnya kita melakukan pekerjaan di dunia ini sebenarnya tidak ada yang luput dari pekerjaan Tuhan. Semuanya pekerjaan kita adalah
pekerjaan Tuhan. Mengurus rumah tangga. Bukankah rumah tangga itu juga rumah tangga milik Tuhan yang harus kita sadari, kita rasakan bahwa saya sedang mengurus pekerjaan Tuhan melalui keluarga ini. Kemudian ketika kita mengurus mungkin usaha kita, bisnis kita, itu kita percaya, kita sadar bahwa ini dikaruniai Tuhan. Ini diberikan Tuhan, ini dipercayakan Tuhan untuk saya melakukannya, untuk saya mengelolanya, untuk melaksanakannya demi kelancaran pelayanan, demi kelancaran pekerjaan Tuhan dan kehidupan yang lainnya. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Ketika kita melakukan seorang pegawai negeri ketika dia mengajar tidaklah dia hanya sekedar merasa bahwa dia menjadi pegawai pemerintah, pegawai negeri. Tetapi itu juga menjadikan bahwa inilah pekerjaan yang dipercayakan kepada saya dan saya pertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Nah, dia tidak ditunda-tunda untuk dikerjakan. Pekerjaan itu semuanya kita selalu katakan ini pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya lakukan ini untuk Tuhan. Sebagai suami istri pun, bukankah suami itu datang kepada istri adalah dari Tuhan? Istri datang kepada suami adalah dari Tuhan. Ini juga pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan ditunda-tunda pekerjaan Tuhan itu dan jangan sampai diabaikan. Yang paling berat bagi kita bersama ialah tatkala suami istri merasa diri diabaikan oleh pasangan hidupnya. Diabaikan mungkin dalam arti kurang perhatian, diabaikan dalam arti mungkin kasih yang dulunya sudah mulai dingin, yang diabaikan dalam arti tidak sebagaimana semestinya. Kita sudah merasa bahwa nantilah selalu mengabaikannya, tunggu waktu, tunggu ini, tunggu itu. Akhirnya Tuhan tidak memberi waktu justru, tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang buat kita malah menjadi sulit. Tetapi kalau kita menunggu-nunggu seperti itu, satu hal yang dipesan di dalam kitab Hagai ini ialah segera bertobat dan kepada Tuhan dan lakukan pekerjaan Tuhan itu. Tuhan akan memberkati dan memberikan suatu waktu yang selalu baik dan bahkan keinginan dan semangat untuk melakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Di dalam ini penerapannya. Apa yang kita tidak sukai, apa yang tidak disukai Tuhan dengan sikap bangsa Yehuda, yaitu menunda-nunda, mentaati, belum waktunya, tunggu keadaan lebih baik. Ini keadaan yang tidak disukai oleh Tuhan kepada bangsa Yehuda. Kemudian apakah Tuhan memberi keadaan lebih baik? Tidak. Tuhan justru memberikan hukuman dan memberikan waktu yang lebih berat lagi. Coba perhatikan, orang yang selalu berkata tidak ada waktu, selalu tidak ada waktunya, tidak pernah ada waktu. Tetapi bagi orang-orang yang menggunakan waktunya, selalu ada waktu juga yang dipakainya. Jadi selalu ada waktu dan selalu ada kesempatan. Orang yang selalu berkata dengan alasan ini, alasan itu, selalu justru tidak punya apa-apa. Jadi ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita bertobat dan setelah itu Tuhan baru memberi waktu yang lebih lagi kepada kita. Selalu ada waktu, selalu ada waktu, selalu ada waktu. Selalu ada berkat, selalu ada ketika kita bertobat kepada Tuhan. Ketika kita memutuskan rantai, berkata bahwa sekarang saya kembali kepada Tuhan. Tidak kepada memberikan alasan-alasan yang seperti orang-orang Yahuda ini. Jadi demikian ibu-ibu renungan kita saat ini, bahwa mari kita jangan menunda-nunda tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jangan apalagi sampai menganggapnya remeh, apalagi menganggapnya sebagai hal kecil, hal yang kurang penting. Tetapi mari kita kalau terhadap Tuhan, kita katakan bahwa ini adalah tanggung jawab saya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan waktu yang lebih baik lagi, waktu yang lebih baik, waktu yang lebih baik lagi. Dan selalu ada kesempatan. Demikian kiranya renungan ini memberkati dan menolong ibu-ibu dan memberi kita kepada jalan Tuhan yang lebih lagi. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gembala buat
firman Tuhan yang sudah disampaikan sore ini. Kiranya kami yang mendengar, bagi ibu-ibu yang mendengar, merasa diberkati. Terima kasih ibu-ibu yang sudah bergabung, yang telah bergabung bersama-sama. Kiranya ibadah ini menjadi mempersatukan kita di dalam hati dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore. Baik, kita akan lanjutkan dengan pengumuman. Apakah ada yang akan disampaikan, Bu Roslin? Oke, terima kasih kepada Bu Peron. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah bisa hadir pada sore ini, terutama lagi kepada Pak Gembala yang sudah memberkati kita tadi, sangat mengingatkan supaya kita semua bisa menghargai waktu, jangan mengulur-ngulur waktu, karena memang disiplin waktu ini memang sulit, Pak. Jadi terima kasih sudah mengingatkan kami semua tadi kaum ibu untuk juga harus selalu memperhatikan waktu, bagaimana kita bisa memanage waktu dengan baik. Terima kasih juga kepada Bu Veron yang sudah membawa acara pada kesempatan ini, juga kepada admin kita Pak Asril ya. Sangat berterima kasih, 2 minggu ini sudah terlibat, bahkan pujiannya bisa di-share screen, jadi memang lebih kedengarannya lebih enak ya. Jadi terima kasih juga kepada Bu Ida Sony yang sudah memberikan saran untuk lagunya supaya di-share screen supaya tidak tertimpa-timpa suaranya ya. Jadi dan juga berterima kasih kepada ibu-ibu yang baru bergabung. Selamat bergabung kepada Bu Aing, kemudian Bu Juwita yang hari ini bertante Ani ya, sehat terus supaya minggu depan kita bisa bergabung lagi, kita bisa beribadah lagi. Sangat sukacita kita bisa beribadah walaupun melalui Zoom, tetapi tidak mengurangi hikmat kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi untuk minggu depan pengumumannya nanti akan tetap disampaikan oleh Ibu Erna Sibarani selaku penasihat kita yang akan menentukan siapa yang akan membawa liturgi, kemudian firman Tuhan nanti akan diatur oleh Bu Erna Sibarani dan akan diberitahu di dalam grup KW kita, Bu. Itu saja pengumumannya. Saya kembalikan kepada Bu Veronica selaku pembawa acara. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Roslin yang sudah menyampaikan sedikit pemberitahuan kepada kita. Baik ibu-ibu, kita akan menutup acara kita pada sore hari ini. Nanti yang akan berdoa untuk menutup ibadah kita, saya minta kepada Ibu Ida Uyu. Bisa mendengar saya, Ibu Ida Uyu? Oh, ternyata tidak mendengar. Suaranya dimatikan. Bisa mendengar saya, Ibu Ida Uyu menyampaikan doa penutup? Baterainya lemah. Iya. Ya, Bu. Bisa mendengar, Ibu? Ya, saya bisa dengar. Doa penutup. Ya, kita berdoa ya, Ibu. Kita akan menaikkan pujian lagi, Ibu, sebelum kita menutup ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, "Ku tetap setia." Kiranya kita tetap setia, tetap percaya untuk menjalankan kehidupan kita, tetap setia dalam segala-galanya, setia dalam pekerjaan, setia di dalam rumah tangga kita, terlebih lagi kita setia di dalam Tuhan. Seperti wanita mengurapi
mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Silakan Ibu Ida Uyung berdoa. Silakan Bu berdoa. Mohon maaf nih Bu Ida, suaranya enggak kedengaran Bu Ida. Saya ulang lagi. Halo, bisa Ya. dengar? Oke, Ya? oke, sip. Udah Oke, Bu, udah. Ya, kembali kita ulangi. Bapa kami yang baik, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu pada sore hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami sudah berdoa bersama-sama juga. Biarlah doa yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh terjadi sesuai dengan kehendak rencana-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan kami pada sore hari ini, yang mengingatkan kami untuk kami dapat menggunakan waktu kami sebaik mungkin, menggunakan waktu kami sebijak-bijaknya Tuhan, supaya kami tidak mengulur-ngulur waktu, tidak menunda-nunda waktu yang Tuhan berikan kepada kami, terutama dalam pelayanan kami Tuhan. Kami tahu selama ini kami sering kali lemah, kami sering kali lengah Tuhan, karena kami tahu godaan, cobaan yang kami hadapi selama ini sering membuat kami terasa tak berdaya, bahkan semangat kami memudar
Untuk itu melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah firman itu menjadikan semangat kembali buat kami, untuk kami bangkit, untuk kami tetap setia di dalam melayani Tuhan. Tolong kami Tuhan, ketika kami jatuh Tuhan angkat kami kembali, ketika kami jauh Tuhan bawa kami kembali kepadamu Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh Engkau meteraikan kepada kami semua. Terima kasih Bapak sekali lagi atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah itu boleh menjadi pedoman hidup buat kami melewati hari-hari yang akan kami jalani. Karena kami tahu hari-hari yang kami jalani ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang banyak tantangan, hari-hari yang banyak godaan, yang terkadang membuat kami cemas, yang terkadang membuat kami ragu dan khawatir. Untuk itu bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan mampukan kami, Tuhan akan berikan kami kekuatan untuk menghadapi, untuk melewati hari-hari yang kami jalani. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu itu Tuhan. Dan sore hari ini kami mengucap syukur kalau kami boleh bersama-sama beribadah secara Zoom dengan ibu-ibu yang ada di anugerah ini. Biarlah melalui ibadah kami ini kami boleh saling diberkati, kami boleh saling dikuatkan satu sama lain Tuhan. Kami boleh diingatkan ketika kami menjauh daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Ibu Ida. Ibu-ibu, Ya, Bu. ibadah kita sore hari ini selesai. Salam. Shalom. Selamat sore semua. Selamat sore. Salam sehat untuk semua. Udah foto Ada nggak tadi nih? Foto dulu ya. Iya, foto dulu Pak Asril. Ya, foto dulu Pak Gembala. Jangan dulu lari ya Pak Gembala ya. Baik, kita ambil foto ya. Ini silahkan dinyalakan dulu kameranya. Foto Kasih cantik. tanda love, Bu kasih Juwita tuh masih gelap tuh. Reaction love. Ini Bu Juwita masih ini. Iya, Belum dinyalakan, gelap, Bu silakan Juwita. dinyalakan Bu. Mm-mm. Oke, sudah. Oke. Baik. Kameranya. Saya hitung sampai ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih para ibu dan Bapak Gembala. Terima kasih Pak Asril, Terima kasih semuanya. Pak Gembala. Selamat sore. Tante Ani tadi mana ya, Tante Ani? Mari rekrut teman sebanyak-banyaknya untuk minggu depan. Iya Pak, iya siap Pak. Tadi Bu Dina izin pulang kampung Pak, enggak ikut dia. Untuk Pak Azril. Ya, Bapak Ibu Kus kemana? ya Bu Kus ini enggak tahu kemana nih Pak. Bu, Mbak Petai bawa Dian bawa rambutan. iya, Bu Trepena sepertinya HP-nya berat katanya tadi Pak, enggak bisa masuk Zoom dia. Sudah Mungkin saya sinyal ingatkan dari, ya. Terlalu Sinyal. penuh, garamnya terlalu penuh. Ya, terlalu penuh katanya, berat kan, nggak bisa, mungkin dan nggak bisa download Zoom kayaknya dia. Itulah. Saran Tante Ani untuk tadi mana ya? Kak, saran untuk berikutnya Kak. Saran. Ya. Saran Ya, silakan. untuk berikutnya Acara bebas. itu. Mm-mm. Sekarang minggu bebas. Untuk minggu depan itu Ya. pas saat lagu share screen itu nanti minta tolong untuk hostnya itu memutkan semua mic dari Iya. Peserta. Ya, tapi kalau kita ingat, kita mutkan sendiri. Nah, kadang-kadang lupa itu deh. Mm-mm. Mm-mm. Ya, memang kalau tidak di-mute, memang mengganggu suaranya. Berisik dia. Mm-mm. Ya. Ya, jadi memang puji Tuhan ibu-ibu ya, senang ya. Jauh lalu Bapak Peroni, dia sempat-sempatnya dia minum kopi tongkat alinya tuh. Baru saya mau ngomong tadi deh, udah rindu dengan kopi tongkat Ali Bu Peroni. Kapan ya kita ngumpul lagi di Diam. Tante Ani ini mana Tante Ani nih? Kopi tongkat Ali Tante.